Hey, halo, kembali lagi di Ganjulan Bertekno. Jadi ceritanya Anda telah memutuskan nih kalau Anda itu akan membeli MacBook. Anda sudah pelajari apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya. Kalau belum, bisa cek di channel ini. Dan mungkin sekarang tuh momentum tepat karena mungkin Anda sudah nabung sejak lama dan sekarang sudah ada uangnya, atau Anda tuh mungkin baru dapat THR ya. Sehingga sekarang tuh ada uangnya untuk beli komputer yang bagus. Nah, tapi Anda menyadari kalau Anda itu mungkin user yang mungkin bukan kelasnya profesional. Anda tuh pengen punya laptop untuk sehari-hari, tapi dia desainnya bagus, dia juga powerful, dia juga punya penampilan yang oke, dia juga kuat untuk edit-edit video, baterainya panjang, sehingga Anda memutuskan untuk beli MacBook Air aja dan bukan MacBook Pro. Nah, kalau untuk MacBook Air, di saat ini, yang tersedia di pasaran adalah MacBook Air M1, M2, dan M3. Tapi Anda bingung kira-kira saya beli yang mana ya? Nah, pada video kali ini saya akan bahas nih apa saja perbedaan-perbedaan inti dari setiap model, sehingga Anda bisa memutuskan mana yang cocok untuk Anda. Oke, kita bisa lihat di sini, saya akan membagi kriteria perbedaan dari MacBook Air M1, M2, dan M3 menjadi 9. Desain, layar, berat, konektivitas, prosesor, port, storage, kamera, serta harganya sendiri. Kita akan mulai dulu dari desainnya ya. Jadi kalau untuk MacBook Air M1 itu bisa dibilang dia pakai desain yang relatif sudah lama ya. Dia pakai yang wedge. Dimana menurut saya sebenarnya ini nggak kelihatan kuno juga ya. Ini masih kelihatan modern karena ini seingat saya keluar tahun 2018, 2019, jadi belum terlalu lama. Hanya saja memang kalau dibandingkan dengan MacBook Air M2 dan M3 itu ya, dia itu MacBook Air M2 M3 itu sudah lebih modern ya. Dia itu relatif flat ya. Bezelnya juga sudah lebih kecil dan mungkin ini relatif ya, juga lebih kelihatan modern. Bisa dilihat di sini secara eksterior, M3 itu juga nggak ada bedanya dengan M2. Nah, mari kita sekarang bahas layarnya. Dimana untuk layar itu bisa dibilang juga mirip-mirip. Nah, kalau yang M1 itu dia layarnya 13,3 inci, sementara yang M2 dan M3 itu dia 13,6 inci. Ini karena, tadi saya sudah bilang, karena M2 dan M3 itu dia punya bezel yang lebih tipis. Saking tipisnya, untuk kameranya aja harus dikasih notch. Mungkin perbedaan yang lebih kerasa adalah dari segi brightness ya, dimana kalau yang M1 itu 400 nits, sementara M2 dan M3 itu 500 nits. Kalau dari pengalaman saya pribadi pakai M1 sih, sebenarnya secara brightness nggak pernah ada masalah ya, tapi kalau Anda mungkin sering bekerja di luar ya, mungkin brightness yang lebih tinggi itu akan lebih berpengaruh buat Anda. Nah, perbedaan lainnya ini kalau Anda adalah power user adalah, kalau Anda pakai laptop dalam posisi terbuka ataupun tertutup, Anda cuma bisa extend ke satu external display dengan resolusi 6K. Sementara kalau Anda itu pakai MacBook Air M3 dan lid-nya itu ditutup seperti video saya yang sebelumnya, Anda bisa nyolok ke dua monitor 5K secara bersamaan. Untuk beratnya bisa dibilang juga mirip-mirip, hanya saja M1 tuh sedikit lebih berat ya, 1,29 kg. Nah, untuk konektivitas ya, bisa dibilang yang sangat-sangat berbeda adalah pada M3 ya, dimana dia punya Wi-Fi 6E. Nah, Wi-Fi 6E itu apa? Pada intinya adalah Wi-Fi yang punya band 6 GHz ya, bisa memanfaatkan band 6 GHz, sehingga kalau router tepat, jadi router yang mendukung Wi-Fi 6E, kita bisa mendapatkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi ketimbang Wi-Fi 6. Untuk prosesor bisa bilang ini kelihatan dari namanya, jadi yang M1, M2, M2, dan M3, M3. Untuk performanya sendiri kurang lebih satu sama lain itu dia kurang lebih 20% lebih tinggi ketimbang generasi sebelumnya. Meskipun ini bisa dibilang situasional dan Anda bisa cek review-review lain untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan dari masing-masing prosesor. Cuma di sini yang kelihatan lebih jelas adalah dari segi GPU ya. Jadi kalau Anda tuh pakai MacBook dan sesekali pengen main game, akan kerasa jauh lebih lancar di MacBook M2 dan M3. Meskipun saya perlu ingatkan lagi, kalau Anda itu beli MacBook dan sesekali pengen main game, ya menurut saya nggak masalah. Tapi kalau Anda beli MacBook khusus pengen main game, menurut saya itu masih kurang tepat karena library game-nya masih sangat-sangat terbatas. Untuk port juga bisa dibilang mirip-mirip, hanya saja yang M2 dan M3 dia punya port MagSafe ya, dimana MagSafe itu semacam port untuk charging, dimana port tersebut pakai magnet ya. Jadi kalau Anda itu lagi di cafe pakai MagSafe, kemudian ngecharge masukin ke colokan gitu, kalau ada orang lain nggak sengaja nyenggol ya, nanti yang copot itu adalah MagSafe-nya dan laptopnya itu nggak sampai ke geret-geret. Nah, untuk storage sendiri, dia itu untuk base model semua mulai dari 256 GB. Hanya saja, khusus untuk M2, dia itu pakai NAND chipnya cuma satu ya, dimana ini mempengaruhi kecepatan read dan write-nya. Sampai kecepatannya M2 itu cuma setengah kecepatannya M1. Supaya bisa maksimal, Anda tuh harus beli yang versi 512 GB. Nah, untungnya hal ini tidak lagi terjadi pada MacBook Air M3, dimana yang base modelnya saja sudah pakai dual NAND. Apakah akan segitu kerasanya? Menurut saya sih kalau Anda cuma sehari-hari pakai Office dan file nggak pernah besar-besar banget, mungkin nggak akan terlalu kerasa. Tapi kalau Anda itu sering transfer file-file besar ya, misalnya Anda itu transfer file video 4K, itu bisa jadi akan sangat kerasa, dan kalau waktu itu sangat berharga untuk Anda, mungkin ini bukan pilihan yang cocok. Nah, kamera mungkin adalah upgrade paling nyata ya dari M1 ke M2 ya, dimana kalau M2 itu dia punya kamera Full HD dan M3 juga, sementara yang M1 itu 720p.
Bukan berarti kameranya M1 itu nggak bagus ya, karena saya sering banget video call dengan teman saya yang pakai MacBook Air M1 dan lightingnya itu nggak terlalu ekstrim. Hasilnya ternyata masih bagus banget kok. Plus didukung dengan mikrofon dan noise cancellingnya itu bagus banget. Anda bisa mempertimbangkan M2 ataupun M3. Nah, sekarang ini adalah bagian paling nyesek ya, yaitu adalah harga ya. Nah, untuk M1 itu sendiri bisa dibilang harganya sudah cukup turun ketimbang 2021 lalu pas lagi launching ya, dimana dulu tuh masih 14-15 jutaan. Sekarang sudah di 11 jutaan untuk yang baru ini. Semuanya saya browsing dari Tokopedia dan kira-kira rata-rata harganya seginian lah. Nah, untuk M2 itu ternyata menurut saya masih relatif mahal ya, karena base modelnya aja masih di sekitar 15 jutaan. Dan untuk 512 GB itu bisa nambah 5 juta sendiri. Menurut saya ini mungkin nggak worth it ya. Memang sih kecepatannya terhambat gara-gara cuma single NAND chip. Tapi ya kalau harus nambah 5 juta untuk dapat storage 512 GB, saya juga jadi mikir-mikir lagi. Nah, sementara untuk M3, saya tuh dengan harga segini, saya agak bingung kira-kira apa justifikasi kita buat beli M3 minimal untuk saat ini dengan harga segini. Beberapa alasan yang bisa saya pikirkan, paling kalau Anda itu nggak pengen ketika teknologi WiFi, misalnya Anda pengen laptop punya WiFi 6E karena mungkin Anda seringnya kerja di internet dan sering download file besar. Mungkin itu bisa dipertimbangkan. Atau mungkin Anda pengen CPU dan GPU yang terkuat pada saat ini dengan laptop yang sering kas mungkin, dan Anda nggak pengen beli MacBook Pro. Itu juga mungkin bisa. Tapi kalau harganya sampai 24 juta, menurut saya ini masih terlalu tinggi bahkan untuk konsumen yang punya banyak uang sekalipun. Kalau tanggapan saya pribadi, kalau Anda itu cuma pengguna casual yang mungkin butuh komputer pribadi yang bagus dan nggak aneh-aneh ya, jadi nggak sampai video editing 4K. Menurut saya M1 itu masih oke banget kok, nggak ada masalah sama sekali. Emang kalau saya browsing di internet itu ada yang bilang kalau layarnya itu nyata ringkih ya, gampang rusak karena tipis banget. Saya sendiri selama pakai M1 nggak pernah mengalami itu, tapi ya kalau Anda khawatir, mungkin Anda bisa tambahin casing atau kasih proteksi lainnya, mungkin kasih sleeve ya kalau masukin ke laptop, sehingga kejadian layar pecah gara-gara mungkin tertekan sesuatu itu tidak terjadi pada MacBook Anda. Dan kalau Anda itu pengen beli M2 atau M3, menurut saya kalau Anda masih di market yang sama, mungkin beli base model juga nggak terlalu masalah untuk yang M2. Karena begini, kalau Anda itu bukan profesional ya, mungkin Anda nggak bakal bisa memanfaatkan ekstra kecepatan dan ekstra kemampuan GPU dari M3 juga ya. Mungkin Anda cuma butuh laptop yang kelihatan lebih modern sedikit ketimbang M1, kemudian untuk video call juga lebih bagus. Ya itu mungkin merupakan alasan yang masuk akal. Dan saya tahu kalau beberapa penonton dari channel ini adalah orang-orang yang pengen berangkat ke luar negeri dan butuh laptop baru ya. Mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk cari MacBook yang itu di luar negeri, karena bisa jadi lebih murah, karena mungkin negara tujuan Anda itu punya Apple Store resmi yang bisa memberikan harga yang lebih murah, apalagi kalau Anda itu pelajar, mungkin bisa dapat student discount. Oke, demikian aja video dari saya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pengen beli yang M1, M2, atau M3 untuk tahun ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Jul, dan terima kasih telah menonton.